Oke, jadi pada soal TS tahun sebelumnya itu ada tiga part. Yang pertama itu true or false, yang kedua itu ada isian singkat, dan juga yang terakhir itu ada soal esai. Nah, kita akan bahas dulu untuk yang true or false. Oh iya, kalau misalnya suaraku kurang jelas, bisa tolong berkabar aja ya. Takutnya suaraku putus-putus, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung aja potong kapanpun aku ngomong. Oke? Okay? Nomor satu, the law of one price states that a homogeneous good trades at the same price no matter who buys it or which firm sells it. Jadi, uh, di sini dikatakan bahwa the law of one price states kalau homogeneous good atau produk yang homogen itu dijual dengan harga yang sama siapapun yang membelinya dan siapapun firm yang menjualnya. Nah, ini true ya. Jadi di the law of one price dia hanya menetapkan satu harga aja untuk siapapun pembelinya. Jadi mau konsumen A ataupun konsumen B gitu ya dengan karakteristik yang berbeda itu tetap ditetapkan hanya satu harga aja kalau kita menetapkan the law of one price seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. General equilibrium theory explain the behavior of supply, demand, and prices in a whole economy with several or many interacting markets. Jadi general equilibrium dikatakan bahwa general equilibrium theory itu menjelaskan behavior atau perilaku dari supply, demand, dan juga harga di keseluruhan ekonomi dengan beberapa atau banyak market untuk membuktikan bahwa interaksi tersebut antara demand dan supply akan menghasilkan overall general equilibrium. Nah, ini juga true ya. Jadi di general equilibrium dia mau melihat interaksi supply, demand dan juga price ya secara keseluruhan dengan ada beberapa market di dalamnya gitu. Dan di general equilibrium kita juga akan menemukan titik keseimbangan yang ada di beberapa market dalam satu titik keseimbangan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor tiga, any point in each workbox represents a fully employed allocation of the available resources to X and Y. Jadi dikatakan bahwa poin-poin yang ada di each workbox itu merepresentasikan fully employed allocation. Jadi ini true ya. Jadi poin manapun di workbox itu akan menunjukkan uh, alokasi dari resources untuk digunakan seluruhnya gitu. Jadi kita lihat di sini. Jadi di titik manapun di sini sebenarnya kita bisa lihat mau di titik sini, mau di titik sini gitu. Ini sebenarnya seluruh resourcesnya itu terpakai. Nah, tapi kita lanjut dulu ke nomor 4. Many of the allocations in the output box are technically efficient. Jadi, meskipun tadi di sini di edge workbox itu dia hmm, fully employed gitu ya dalam artian resources yang terpakai semua, tetapi belum tentu nih resources yang terpakai semua itu terpakai secara efisien gitu. Jadi di sini false ya. Jadi belum tentu seluruh uh, titik yang ada di edge workbox itu merupakan titik yang efisien. Nah, yang efisien tuh di mana sih? Nah, di titik yang sepanjang ini nih. Ini namanya kita bisa katakan garis ini merupakan garis efisiensi frontier di mana daerah-daerah yang efisien itu berada di sepanjang garis ini. Itu. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, aku lanjutin soal berikutnya ke Cica. Silakan Cica. Oh, oke. Sebenarnya aku share screen dulu.
Oke, share screen aku udah kelihatan belum ya? Udah, Teh. Oke, thank you. Untuk selanjutnya, kita masuk ke nomor 5, di mana nomor 5 ini adalah, oke, sorry. Jadi, RTP, Rate of Product Transformation, itu antara dua output yang dimana slope dari PPF-nya itu, yang dimana kemiringan atau slope PPF dari output tersebut. Nah, nomor 5, dia bilang jawaban dari nomor 5 ini adalah false, yaitu harusnya negatif slope. Karena ini di sini kurang, dia cuma bilang slope aja gitu. Dia nggak menunjukin bahwa ini apa. Maksudnya RTP itu slope-nya positif atau negatif slope atau positif slope. Nah, di mana RTP ini, RTP itu antara dua output yang merupakan nilai negatif dari kemiringan PPF output tersebut. Nah, kalian tak di General Equilibrium ini ada yang namanya kurva PPF. Dimana ini Y, di sini X. Terus di sini, sorry ya kalau jelek, ini adalah kurva PPF-nya. Nah, setiap titik di produksi, setiap isma dari PPF ini, di mana eh, produksinya ini adalah efisien. Jika kita, intinya di sepanjang kurva PPF ini, kita menghasilkan efisien. Terus, oke. Dan aku mau nambahin juga di mana kurva PPF ini menunjukkan kombinasi alternatif X dan Y yang dapat diproduksi secara efisien oleh perusahaan dengan sumber daya yang tetap. Dan kenapa juga dikatakan bahwa RTP ini adalah min DY per DX. Sehingga RTP ini adalah slope dari kurva PPF ya, teman-teman. Slope dari kurva PPF. Dan slope dari kurva PPF ini yaitu slope-nya negatif gitu. Sehingga di nomor 5 itu tulisannya false, di mana dia harusnya between two output is the negative slope of the production possibility until for produce output gitu. Jadi tinggal ditambahin negatif slope-nya aja. Oke, untuk nomor 6, di mana nomor 6 RTP ini menunjukkan bagaimana RTP ini menunjukkan bagaimana X secara teknis dapat ditukar dengan Y dengan mempertahankan inputnya ini tetap atau inputnya konstan yang digunakan secara efisien. Nah, ini kan RTP-nya adalah slope dari kurva PPF ya. Terus kalau misalnya kita menetapkan di mana kalau misalnya kurva PPF itu inputnya adalah tetap. Jika inputnya tetap, misal eh, kita udah netapin nih, misal di Y ini aku buat baru aja ya. Ini labor, terus ini capital. Dan di mana kita udah menetapkan input yang kita tetapkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa di perusahaan A itu misalnya 300 nih untuk capital sama labornya. Terus misalnya kita mau ada perubahan nih, intinya eh, misal di awalnya itu 150, 150 untuk capital, terus
150 juga untuk lebar. Misal kita mau melakukan labor insentif nih di perusahaan A, ya maka dengan 300 input. Jadi inputnya tuh konstan atau tetap. Tapi kita ingin uh, labor insentif gitu di perusahaan A. Ya, sehingga dengan kita ingin meningkatkan labor, ingin memperbanyak labor, berarti kita harus mengurangi capitalnya. Jadi capitalnya dikurangi untuk menghasilkan labor yang banyak. Begitupun sebaliknya. Sehingga pernyataan ini adalah benar, um, mengatakan bahwa RTP ini menunjukkan X-nya ini dapat ditukar dengan Y, di mana tetap mempertahankan inputnya yang konstan. Terus yang ketujuh, hukum hukum Walras menunjukkan bahwa nilai total kelebihan permintaan ini lebih besar dari nol pada harga barang berapapun. Nah, jawabannya di nomor 7 ini salah. Kenapa? Karena hukum Wallace ini menyatakan bahwa jumlah nilai kelebihan permintaan di suatu pasar harus sama dengan nol. Dan hukum waras ini menyatakan bahwa adanya kelebihan pasokan di suatu pasar harus diimbangi dengan kelebihan permintaan di pasar lain agar kedua faktor tersebut seimbang. Sehingga kelebihan pasar menurut hukum waras ini harus sama dengan nol, bukan uh, uh, lebih besar dari nol. Jadi ini equal zero. Oke, untuk selanjutnya nomor 8, di mana suatu alokasi sumber daya ini disebut efisien Pareto jika tidak mungkin membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Sehingga pernyataan ini adalah true. Kenapa? Kan bisa lihat lagi ya di apa yang dimaksud dengan Pareto optimum atau efisiensi Pareto, di mana kan kondisi ini di mana nggak mungkin lagi nih mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi better off tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lainnya. Atau kalau di General Equilibrium, ini di Edgeworth Book ya, nomor 8. Ya, di Edgeworth Book itu kan bentuknya dia gini ya. Terus ini ada dua gitu. Ini ada X, terus ini ada Y. Nah, ya. Nah, pokoknya ini jadi eh, oke. Kurva dari individu A dengan kurva individu B ini saling beririsan, saling eh ini apa? Bersinggungan gitu, sehingga ini terjadilah Pareto efisiensi di titik persinggungan antara individu A dengan individu yang punya B gitu. Individu B, individu. Oke, jadi ini tuh. Nah, mungkin dari nomor 5 sampai 8 sekian. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oke, kalau belum ada, aku lanjutin dulu ya ke Ilham, boleh Ham? Untuk selanjutnya, Ilham, Oke, teman-teman, suaraku kedengeran nggak ya? kedengeran Ham. Kedengaran, Kedengeran, Kak. oke. Oke.
Aku izin share screen ya, teman-teman. Nah, kita bakal ngebahas true false. Ada yang nomor 9 sampai nomor 15. Oke, jadi nomor 9, eh, bahwa Nash Equilibrium itu adalah strategi profil, maksudnya strategi perusahaan S1 bintang, S2 bintang. Maksudnya S itu adalah strategi eh, best respon terbaik dari setiap firm ya, teman-teman. Jadi itu adalah best respon strategi dari tiap perusahaan ya, for each player. Ya, I itu kan jumlah pemainnya yang ada di perusahaan oligopoli. Ada 1, 2 sampai N dan sebagainya. Dan dinyatakan bahwa strategi tiap firm itu adalah best respon to the other players. Maksudnya strategi bintang ini adalah best respon terhadap player-player lain yang ada eh, di pasar oligopoli. Dinotasinya S-1 bintang, dan ini jawabannya true ya, teman-teman. Jawabannya true karena Nash equilibrium itu kan sebenarnya artinya itu best respon tiap firm ketika firm itu melihat dulu si strategi lawannya. Dan ini juga sama bahwa S1 bintang ini adalah best respon yang ngelihat player, maksudnya eh, firm firm itu ngelihat eh, strategi dari firm lawan dulu yang bergerak gitu. Ya, gitu ya. Sekarang kita lanjut nomor 10. Oke, kita lanjut nomor 10 ya. A strategy that is a best response to any strategy to other players might choose is called a dominant strategy. Ini juga true ya, teman-teman. Karena kan eh, strategi it, maksudnya maksudnya kalau ada strategi yang itu lebih baik dibandingkan strategi lawan, maksudnya kayak walaupun musuh atau pemain lain itu punya strategi apapun yang mereka mau ambil, tapi kita punya satu pilihan yang fix yang pasti bakal kita ambil, apapun itu kita lawan, kita tetap pilih strategi itu namanya dominan strategi ya. Berarti ini true. Terus yang nomor 11, Bertrand model is a game involved two identical firms choosing price simultaneously for identical product, and they end up with situation similar to perfect competition. Ini jawabannya juga true ya, teman-teman. Jadi eh, Bertrand model itu kan sebenarnya model pasar oligopoli yang mereka tuh bersaing di harga. Jadi mereka tuh bakal saing-saing harga, turun-turunin harga biar bisa dapat demand di pasar. Jadi demandnya ketarik. Nah, ketika harga itu terus turun dan itu akan mencapai di titik output yang sama dengan output perfect competition market ya. Jadi di Bertrand model ini pada akhirnya profit itu akan sama dengan nol. Itu makanya the situation is similar to perfect competition. Berarti ini benar ya, teman-teman. Nah, terus yang nomor 12, the Nash equilibrium in the Bertrand model is the same as in perfect competition, even though there may there may be only two firms in the market. This situation called Bertrand paradox. Ya, ini namanya Bertrand paradox ya, karena ya walaupun mereka oligopoli, ya seharusnya mereka punya keuntungan yang bisa lebih banyak, tapi kalau kalau mereka bersaingnya dengan Bertrand model, akhirnya mereka nggak ada profit sama sekali ketika mereka udah di titik price yang paling bawah, price sama dengan average cost. Nah, itu kan sama dengan profit, dan itu kayak ya modelnya, maksudnya kayak firm mau buat usaha tapi ujung-ujungnya malah break even point dan bahkan bisa loss nantinya kalau misalkan masih turun harga. Itu namanya Bertrand paradox ya. Jadi ulang-ulang gitu. Oke, ntar aku hapus dulu ya, teman-teman. Terus yang nomor 13,
Cartel model is when firm act as a group and they end up with the monopoly outcomes. Ya, ini jawabannya juga true ya teman-teman. Eh, Kartel model itu artinya ketika beberapa firm itu melakukan kerjasama, ya. Intinya adalah kartel itu melakukan kerjasama atau kolusi, ya. Dan itu akan menciptakan monopoli teman-teman, ya. Karena ketika perusahaan itu digabung, mereka punya share of market yang lebih besar, gitu. Karena kedua, asumsikan di pasar ini cuma duopoli ya teman-teman, cuma ada dua firm, ya. Ketika dua-dua firm ini menyatu, maka kan itu akan secara sistematis mereka saling bekerja sama dan tidak ada persaingan di antara keduanya, sehingga kedua perusahaan ini bisa mengontrol pasar pasar jauh lebih besar sehingga menciptakan monopoli, sehingga si outcome-nya, si output-nya juga bakal berada di titik yang sama pada titik monopoli. Itu price-nya juga sama. Nomor 14, Cournot model is a game involved two identical firm choosing quantities rather than price, and they end up with a result between a Bertrand and cartel model. Ya, ini juga true ya teman-teman. Karena Cournot model itu eh, yang teman-teman harus bedain antara Cournot dengan Bertrand itu adalah kalau Cournot itu dia saingnya di persaingan kuantitas, adu kuantitas. Tapi kalau di Bertrand itu adunya adu harga, adu price. Ya. Nah, and they end up with the result between Bertrand and the cartel models. Ini jawabannya benar ya teman-teman. Jadi sebenarnya outcome atau output yang dihasilkan oleh Cournot model nantinya akan berada di tengah-tengah antara outcome yang Bertrand sama outcome yang monopoli, ya. Jadi kalau aku gambarin di sini, eh, ya, sini ada kuantitas, di sini ada price, di sini ada demand, ya. Ini ada AC. Nah, ini tuh Bertrand model, ya. Mereka akan berakhir di sini kayak titik PCM. Ini MR. Nah, di sini ada monopoli di sini teman-teman, atau kartel model. Nah, di sini nanti ada Cournot teman-teman. Cournot itu. Jadi gambarnya kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya Stackelberg model, ya. Kalau Stackelberg model tuh dia ada di sini. Bentar ya, aku coba hapus dulu. Ini untuk pengetahuan teman-teman aja ya. Sebenarnya itu ada 4 model. Ada lebih sih sebenarnya. Gimana ya gambarnya tadi? Ya, ginilah ya. Better model. Nah, di sini tuh ada Stackelberg. Di sini kartel, sini Cournot. Karena ini cuma ngebahas Cournot, Bertrand, sama kartel, jadinya si Cournot berada di tengah-tengah antara kartel dan Bertrand. Cuma buat teman-teman paham aja, ada yang namanya Stackelberg. Ini tuh sama sama kayak Cournot. Mereka tuh perang kuantitas. Yang membedakan adalah kalau Stackelberg itu eh, ada pemimpin dan ada yang mengikuti. Ada following, ada leader, ya. Tapi kalau Cournot itu mereka firmnya berjalan secara simultan, secara bersama-sama, gitu. Itu nomor 14 true ya. Nomor 15, under veteran model, there is no deadweight loss in the oligopoly market. Ya, di kondisi veteran model, itu kan di kondisi PCM, pastinya udah eh, nggak ada lagi deadweight loss, karena kan dia udah di titik paling maksimum di sini. Sama kayak PCM, PCM juga kan nggak ada deadweight loss, gitu. Berarti ini true teman-teman. Oke, untuk true false mungkin udah beres. Eh, Rafa sama Fatica, aku izin boleh langsung bahas oligopoly nggak? Game teori nggak? Aman, aman. Boleh, boleh.
Aman. Halo, Boleh, Aman, boleh boleh. nggak? aman. Boleh, Ham. Boleh. Oke, siap. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain tadi tentang true false juga boleh. Sekarang kita lanjut ya, langsung ke game teori. Ini aku langsung loncat aja. Oke, game teori ya. Nah, ini kan ada 4 kali 4 payoff matrix. Ini form A, ini form B, ya. Ya, teman-teman lihat sendiri, weh. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, is this a zero sum game? Ya, zero sum game itu ketika firm A naik, ada untung, firm B ada rugi. Yang hasilnya tuh sama nilainya. Nah, cuma seharusnya kalau kita pengen lihat zero sum game lebih akurat, harusnya kita ngelihat apakah di model ini tuh ada Nash equilibrium atau tidak. Jadi kita harus ngerjain yang B dulu ya. Ya, oke, kita kerjain yang B dulu. Use the concept of dominant and dominated strategy. Jadi sebenarnya kalau mau main game teori itu ada dua jenis ya teman-teman. Dua jenis. Yang pertama itu ada main dominant dan dominated strategi. Ada yang namanya Nash equilibrium. Ya, ini eh, permainan dua game ini tuh agak sedikit berbeda cara mainnya. Tapi karena kita disuruhnya pakai yang dominan dan dominated, jadi kita pakainya yang ini DDS. Ya, oke. Jadi perbedaan antara kedua game ini adalah kalau DDS itu adalah firm itu bakal ngelihat keuntungan keuntungannya dulu daripada ngelihat lawan. Jadi kalau untuk model DDS itu si firm itu bakal ngelihat keuntungannya diri sendiri dulu dibandingkan lawan. Sementara kalau Nash Equilibrium, firm itu bakal ngelihat lawan dulu baru melakukan strategi gitu. Itu yang membedain antara model DDS sama Nash Equilibrium. Nah, cara pakainya, maksudnya ya kita langsung main aja lah ya. Ya, asumsikan kita di firm A nih ya. Oh, kita main firm B aja dulu. Ya, kita harus bandingin cara mainnya gini, kita harus bandingin dulu tiap strategi dengan strategi satunya. Tapi harus ada dua ya, dua aja. Misalkan kita bandingin B1 sama B4 ya. Karena ini bentuknya kolom, jadi kita lihatnya paling kanan ya teman-teman yang ini. 2 sama 4 lebih gede 4. 8 sama 5 lebih gede B1. Nah, kalau udah kayak gini, kita udah nggak bisa lagi nentuin mana yang dominan strategi. Karena di B1 yang ini, di B1 ini kita 2 sama 4 lebih gede 4. Berarti kan B4 ya kita pilihnya yang firm B itu. Nah, tapi kalau misalkan kita milih yang pas si firm A milih yang A2, terus kita milih yang 8 terus 5, kita kan ada kemungkinan dapat 8 atau 5. Nah, tapi kan kita pasti milih yang B1. Ya kan ini berarti udah nggak ada pilihan yang bakal dipakai sama si firm B. Jadi eh, sandingan B1 sama B4-nya udah kita eh, diamin aja dulu ya. Nah, sekarang kita yang B2 sama B4. 6 sama 4 lebih gede B2 berarti 4 sama 5 lebih gede B4. Nah, berarti ini udah nggak bisa dipakai lagi ya, teman-teman. Berarti kita lanjut lagi B3 sama B4 sandingannya. 5 sama 4 gedean B3, 6 sama 5 gedean B3, 5 sama 3 gedean B3, dan eh, B2 eh, eh, 8 sama 2 gedean B3. Nah, berarti kan si firm B ini pasti bakal unggul ya. Sebenarnya mereka pasti bakal ngelihat nilai yang gede dibandingin dari B4 ya. Jadi ini kita bakal coret. Ini kita bakal coret ya. B Firm B itu nggak bakal pakai metode
nggak bakal pakai strategi B4. Oke, nah sekarang kita cari yang firm A. Yang firm A itu sama kayak yang tadi. Berarti kan kita cuma punya 3 kali 3-nya sisanya. 3 kali 3 matriks. Ya, nanti kita sandingin juga A1 sama A2. Kalau ini kan bentuknya baris ya. Berarti kita lihat yang paling kiri. 6 sama 9 lebih gede 9. 5 sama 8 lebih gede 8. 4 sama 6 lebih gede 6. Nah, berarti ini yang bakal dipakai sama si firm A, dan A1 ini nggak bakal dipakai. Ya, berarti kita bakal coret A1 ini. Oke, udah. Nah, tapi kita nggak berhenti di satu kali aja. Kita harus cek semuanya. Berarti A2 sama A3 sekarang. Ya, 9 sama 8 lebih gede 9. 8 sama 4 lebih gede 8. 6 sama 7 lebih gede 7. Nah, ini kan si form A juga bisa milih antara A2 sama A3. Jadi nggak ada yang dieliminasi sama kita. Itu. Nah, sekarang kita sandingin lagi A2 sama A4. Ya, A2 sama A4. 9 sama 4. 8 sama 3. 6 sama 2. Nah, ini kan A2 udah unggul lagi daripada A4. Berarti A4 tuh nggak bakal dipakai sama si firm A. Coret lagi. Ya, gitu. Nah, sekarang kita main yang B. Lagi firm B ya. Oh iya, tadi kita lupa ya. Ada satu lagi A3 sama A4. 8 sama 4. 4 sama 3 dan 7 sama 2. Nah, A3 ini bakal dipakai daripada A4. Berarti A4 udah pasti dicoret. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang firm B. Sisa antara B1, B2, B3. Ya, kita lihat. 8 sama 7. 4 sama 4. 6 sama 5. Ya kan? Ini kan walaupun sama juga. Ya, kenapa? Halo? Ada yang ngomong? Oh, unmute ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita lanjut. Nah, karena ini dia si firm B ini punya dominan strategi lagi. Sebentar ya. Aku jadi bingung. 8, 4, 6. Oh ya, kita sandingin dulu B1 sama B2. Berarti 8 sama 4. Lebih gede 8. 7 sama 4. Lebih gede 7. Nah, berarti kita harus eliminasi si B2 karena nggak bakal dipakai sama si firm B. Begitu juga kita sandingin B1 sama B3. 8 sama 6. 7 sama 5 udah pasti lebih gede B1. Berarti B3 juga kita coret, kita eliminasi. Ya. Sisa dua ini, firm A. Kita main firm A. 9 sama 8 lebih gede 9. Ya udah, berarti kita eliminasi A3. Nah, jadi equilibriumnya itu adalah 9 dan 8. Ini equilibriumnya, teman-teman, Nash equilibrium. Nah, karena ada Nash equilibrium di model ini, maka is this a zero sum game? Jawabannya adalah no. Ya, karena dalam zero sum game itu nggak ada Nash equilibrium, sementara di hasil ini ada Nash equilibrium gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman, sebelum aku lanjut? Aku tunggu semenit ya. Hmm. Hmm.
Oke, nggak ada yang mau ditanyain teman-teman. Ya kita lanjut ya. Kita lanjut. Convert this normal form into the extensive format. If A move first and then B move afterward. Ya sebenarnya yang D ini kita cuma ngekonversi tabel ini ke dalam diagram pohon ya teman-teman. Jadi kan yang pertama yang main itu adalah F A ya. FA itu punya 4 strategi. Ya, strateginya A1, ada A2, ada A3, ya, ada A4. Nah, tiap strategi ini juga eh, baru si firm B itu bakal ngerespon. Ya, habis itu firm B itu bakal ngerespon, firm B itu bakal ngerespon, firm B itu bakal ngerespon. Ya, ini. Nah, si firm B juga punya 4 strategi. Ya, aduh, gambarnya tidak bagus, kedempet-dempet. Tet, tet, tet. Ya, maaf ya jelek gambarnya, kurang luas saya gambarnya. Dua, tiga, empat. Ya, gini aja lah ya. Oke. Nah, kalau ini tinggal tinggal teman-teman lihat aja nih kalau misalkan firm A milih A1 ya, milih ini terus firm B pilih aduh, firm B ini milih B1 ya, ini nanti hasilnya 6,2. Ini B1, B2, B3, B4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, pusing ya gambarnya. Nih, teman-teman lihat soal aja ya nanti. Duh, mana ya? Bentar. Nih, kalau misalkan teman-teman firm A milih A1, terus firm B-nya milih B2, jadi di sini 5 dan 6. Kalau B3, 4 dan 5. Terus kalau B4, 8 dan 4. Ini juga sama ya. Kalau misalkan firm A milih A2, B1-nya 9 dan 8. Hujan ya? Ya. Terus eh, kalau B2 8 dan 4. Kalau B3-nya 6 dan 6. 7 dan 5 kalau 4-nya. Terus yang A3. Kalau misalkan firm A milih A3, maka firm B yang B1-nya adalah 8 dan 7. Kalau milih 2 berarti 4 dan 4. Kalau milih B3, 7 dan 5. Kalau 4 itu 6 dan 3. Aduh, mohon maaf. Kalau misalkan firm A milih A4, firm B itu milih B1-nya adalah 4 dan 3 hasilnya. Kalau milih B2, 3 dan 9. Kalau milih B3, 2 dan 8. Kalau milih 4, 9 dan 2. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Bentar. 9 dan 2. Udah deh gitu. Buat game teori. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Apa nih?
Kak, itu bebas ya, mulai mau mulai eliminasi dari baris. Ya, bebas. Kalau kamu mau milih yang firm A dulu boleh, mau firm B dulu juga boleh. Nanti juga ketemu hasilnya 98 gitu. Itu Kalista jawab, atau nanti Kalista coba aja sendiri kalau misalkan Kalista nggak eliminasi firm A dulu. Soalnya kalau sekarang takutnya eh, kalau aku jelasin sekarang takutnya habis waktunya. Oke, sip. Oh iya, tadi yang C belum ya? Oh ya, yang C. Is this solution a nice equilibrium ya? Ini jawabannya iya ya teman-teman. Karena kedua perusahaan memainkan best respon mereka. Ya, firm A punya best respon yang tadi aku udah sebutin, misalkan A1 sama A2 best respon yang paling, maksudnya respon yang paling bagusnya A1, ya udah berarti A2 eliminasi. A1-nya dipakai. Nah, itu kan sebuah best respon si firm A gitu. Firm B juga gitu. Kalau misalkan B3 lebih terdominasi dari B4, berarti ngambilnya B4. Nah, berarti itu kan namanya best respon. Ya, betul. Berarti yang jawaban C eh, benar ya teman-teman. Ini adalah solusi dari Nash equilibrium. Mungkin itu aja yang pembahasan game teori. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Sekarang aku kembali ke Fatica sama Rafa ya buat ngejelasin nomor satu dan nomor dua. Terima kasih teman-teman. Silakan Rafa dan Fatica. Oh, oke, oke, Ilham, makasih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke TOF, ke TOF, isian singkat. Oke, karena TOF-nya tadi udah dari 1 sampai 15, sekarang kita lanjut ke bagian isian singkat. Jadi, untuk soal ini, di SG2, aku sama Raffa udah nerangin ya, teman-teman. Mungkin mau nerangin lagi, karena kemarin juga yang di SG soal UTS tahun 2020 sama tahun 2021 dan 2022. Jadi aku ulangin lagi, siapa tahu aja teman-teman yang kemarin gak ikut SG bisa sama-sama kita belajar lagi. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke nomor 1. Di sini ada eh, grafik yang mengilustrasikan kurva demand, kurva marginal revenue, sama kurva cost-nya. Di mana eh, profit maximizing monopolies with constant cost. Dan nomor 1, what price and quantity will be charged under perfect competitive market. Di mana kita harus cari price dan kuantitasnya di pasar persaingan sempurna. Jadi teman-teman harus ingat bahwa di pasar persaingan sempurna, eh, perusahaan akan profit maximizing-nya itu di kondisi P sama dengan MC. Atau D sama dengan MC. Jadi kita bisa lihat nih, perusahaan itu akan memaksimumkan profitnya saat kondisi P sama dengan MC atau D sama dengan MC. Dimana kita bisa lihat bahwa di grafik ini D sama dengan MC ini kan garis MC yang warna biru, terus kemudian terus kurva MR. Di mana D sama dengan MC ini terjadi di K. Dan kita bisa tarik garis di titik K, kuantitasnya ini kuantitasnya ada di Q3 dan price-nya ini ada di PC. Ya, kita bisa tulis P-nya berarti PC dan kuantitasnya itu di Q3. Ingat ya teman-teman, ini kita ngebahas dulu di pasar persaingan sempurna. Terus kita masuk ke nomor 2.
What area represents the firm's profit under perfect competitive market? Ini juga ingat, di sini ditanyakan tetap ditanyakan di kondisi atau di pasar persaingan sempurna. Di mana pasar persaingan sempurna ini profit maximizing-nya kan tetap ya di P9 MC. Dia bilang suruh merepresentasikan profit di perusahaan jika di pasar persaingan sempurna itu di mana sih? Jadi eh, di pasar kompetitif itu profit sama dengan nol. Competitive firm, competitive profit sama dengan nol. Karena TR sama dengan TC. Karena TR sama dengan TC. Di mana keuntungan atau profit di pasar persaingan sempurna itu sama dengan nol. Dan, oke, sorry. Sehingga di grafik ini tidak menunjukkan ke maksudnya ke titik manapun atau ke bagian manapun karena profit dari pasar persaingan sempurna sama dengan nol. Oke, sekian dari aku 1 sampai 2 untuk 3 sampai 5 dilanjut oleh Rafa. Sebelumnya teman-teman ada yang ingin Tanyakan dulu nggak? Nomor 1 sama nomor 2. Oke, untuk selanjutnya aku kembaliin ke Rafa. Bentar. Oke, thank you, Ca. Aku ingin share screen lagi. Oke, di nomor 3, kita disuruh mencari price dan quantity untuk single price monopolies. Jadi, seperti yang udah teman-teman pelajari juga bahwa monopoli itu akan menetapkan harga dan kuantitas itu saat MR sama dengan MC. Oke, ini mungkin untuk kuis aja. Teman-teman ada yang tahu nggak kalau misalnya price dan quantity untuk monopoli itu di mana? Boleh, Hani? Jadi price B kuantitinya Q1 bukan? Iya, betul. Jadi, oke. Sama James boleh dicatat ya namanya. Jadi, di monopolis itu dia akan menetapkan harga dan kuantitas itu saat MR sama dengan MC. Artinya, saat MR sama dengan MC itu kan di sini ya. Nih, kita tarik garis, ini kan nemu Q1. Oke, Q1 kita tarik garis ke atas sampai ke demand-nya di sebelah sini untuk menemukan price dari monopolinya. Jadi, untuk yang nomor 3, price-nya itu akan ada di PB, harganya ada di Q1. Lanjut, nomor 4, what area represents the net loss if this firm can perfectly price its unit. Nah, kalau misalnya firm itu melakukan uh, diskriminasi harga secara sempurna atau first first degree price discrimination, itu seluruh seluruh konsumen itu akan ditetapkan harga yang berbeda, gitu ya. Jadi semua konsumen itu ditetapkan harga yang berbeda tergantung dengan willingness to pay masing-masing konsumennya. Nah, ketika ketika firm tersebut itu menetapkan harga untuk masing-masing konsumen, gitu ya, artinya seluruh consumer surplusnya itu diambil oleh produsen gitu. Jadi seluruh consumer surplus itu akan diekstrak oleh produsen sehingga tidak ada consumer surplus yang hilang. Artinya kalau tidak ada consumer surplus yang hilang, DWL-nya akan sama dengan 0. Gitu ya. Lanjut, nomor 5, what area represents the profit if this firm can perfectly price discriminate.
Nah, daerah profitnya mana sih? Kalau misalnya kita melakukan perfectly priced discriminate. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau firm itu akan menetapkan harga sesuai dengan willingness to pay masing-masing konsumen gitu ya. Nah, sini maksimum willingness to pay-nya itu kan ada di PA sini. Nah, kita akan batasnya itu kan di sini ya, di MC. Ya. Jadi untuk profitnya itu akan digambarkan di daerah sini. Jadi area profitnya itu ada di PA, PC, dan juga K. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 1 esai. Dalam sebuah island economy, dia punya dua aktivitas untuk menghasilkan barang X dan barang Z. Nah, untuk menghasilkan barang X dan Z itu dia hanya punya dua faktor produksi, tenaga kerja dan juga lahan. Tenaga kerjanya itu L, lahan itu N. Nah, L ini tenaga kerja dan N ini total luas tanah. Nah, untuk fungsi produksinya kita punya ini ya, fungsi produksi untuk X, ini untuk Z-nya. Nah, LX di sini merepresentasikan jumlah tenaga kerja untuk produksi X. LZ juga jumlah tenaga kerja untuk produksi Z. Sama juga yang NX ini luas tanah untuk produksi X, yang NZ ini luas tanah untuk produksi barang Z gitu. Nah, sini juga ada parameter nih. Parameternya ada alfa itu lebih dari 0, beta itu kurang dari 1, dan juga rho kurang dari 1. Nah, parameter ini kan mau menggambarkan seberapa besar sih masing-masing dari determinan ini digunakan gitu. Nah, lalu kita juga punya informasi. Fungsi utility-nya adalah fungsi cos 12 ini U pangkat theta dikali dengan Z pangkat 1 min theta. Mana tetanya itu antara 0 dan juga 1. Lalu kita juga punya constraint untuk lahan dan juga tenaga kerja gitu ya. Nah, kita disuruh menyatakan problem dari benevolent social planner dengan bahasa optimasi. Nah, ini sebenarnya uh, mirip-mirip dengan materi yang pernah teman-teman pelajari di mikro 1 ya. Jadi ini mirip-mirip utility maximization sebenarnya, tapi berlaku di general equilibrium. Jadi untuk menyatakan problemnya, kita bisa menyatakan untuk memaksimumkan utility, ya, maksimum utility fungsi dari X pangkat theta dikali Z pangkat 1 min theta, itu kita punya constraint subject to ini ya, kita punya endowment constraint itu Lx tambah Lz sama dengan L. Kita juga punya fungsi Nx tambah Nz sama dengan N. Nah, ini kita punya constraint untuk resources-nya ya. Jadi kita punya constraint untuk resources-nya. Nah, kita juga punya constraint berupa fungsi produksi yang ini, yang X dan Z. Tulis ulang lagi. X itu akan sama dengan alpha Lx pangkat rho ditambah 1 min alpha kali Nx pangkat rho pangkat 1 per. Lalu kita punya constraint lagi yang Z ya tadi. Ini akan sama dengan beta Lz pangkat rho ditambah 1 min beta dikali N.
lalu dipangkatin 1 min rho. Oke, lalu ini udah selesai untuk nomor 1. Oh ya, ini kan constraint untuk resource ya. Oh, ini constraint untuk teknologinya. Kita lihat dari sisi produksinya gitu. Nah, yang di nomor 2, kita disuruh menurunkan first order condition untuk optimasi yang ada di poin A, tapi kita tidak disuruh selesaikan sampai solusinya. Jadi, kita sebenarnya bisa tulis ulang ini U, X ini kita bisa ganti dengan X-nya. Jadi, kita masukin aja X-nya alpha LX pangkat rho ditambah 1 min alpha kali dengan NX pangkat rho kali pangkat 1 min rho dikali dengan theta. Jadi theta min rho itu ya. Theta per rho. Terus kita masukin Z-nya juga, tinggal kita masukin aja beta LZ pangkat rho ditambah 1 min beta NZ pangkat rho dikali 1 min P dikali dengan 1 min theta, jadinya 1 min theta per rho. Oke, kita udah masukin si X sama Z-nya ke persamaan untuk U. Selanjutnya, kita bisa ganti nih persamaan LX tambah LZ ini ya. Jadi persamaan untuk si LZ sama NZ aja. Kenapa kita harus ganti persamaannya? Karena kita biar masukin si LZ sama NZ ini ke dalam persamaan utility ini. Gitu. Jadi kita ganti persamaannya jadi LZ sama dengan L min LX. NZ-nya kita ganti jadi N min NX. Ya. Nah, lalu kita tinggal turunin nih untuk fungsi utility-nya terhadap LX ya itu harus sama dengan 0. Lalu kita juga bisa turunkan si fungsi utility ini terhadap uh, NX gitu. Nah, untuk nurunin ini kita bisa pakai ini ya, chain rule yang teman-teman pelajari pas matek dulu. Jadi kan chain rule itu kan yang DU sama dengan U turunan U dikali V tambah dengan U dikali V turunnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman turunin, oh ya ini karena solusinya cukup panjang, eh, mau aku bahas sampai selesai atau aku kirimin potretannya aja ke teman-teman? Ada yang mau menjawab? Atau aku tunjukin aja ya untuk hasil dari solusinya? Karena cukup panjang sih. Sebentar. Oke, jadi ini ya solusinya teman-teman. Jadi untuk hitungnya teman-teman itu tinggal turunin aja nih si fungsi utility yang udah dimasukin nih ke fungsi. Jadi yang X ini kalian masukin ke fungsi U
yang Z-nya kalian masukin juga ke fungsi U. Nah, udah kayak gitu, kan diubah dulu nih fungsi LZ sama NZ-nya jadi kayak gini. Nanti kalian turunin si fungsi utility-nya terhadap fx, nanti kalian dapat seperti ini. Lalu kalian turunin juga fungsi utility ini terhadap si nx untuk dapat FOC-nya gitu. Nah, jangan lupa kalau diturunin itu harus sama dengan 0 gitu ya. Oke, mungkin untuk nomor 1 udah selesai sampai situ. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada aku lanjutin ke Tica. Silakan, Ca. Oke. Oke, untuk selanjutnya ke nomor 2. Nah, ini juga nomor 2 soalnya sama kayak tugas kalian yang dari eh, Bapak dan Ibu dosen kalian yang berikan. Itu sama soalnya. Ya, bentar ya. Oke, kita masuk ke nomor 2. Please suppose the market for goods produced by PT Pindad has a linear demand function of the form Q sama dengan 2000 min 20P, while the cost of monopoly, ingat ya, ini berarti kita ngebahasnya di pasar monopoli, producer be given by C, TC sama dengan 0,05 Q kuadrat plus 10.000. Terus apa sih yang ditanya? What are the quantity and price that maximize the monopoly's profit? Jadi di nomor 2A itu kita disuruh cari kuantitas dan price eh, di pasar monopoli. Oke, kita cari dulu kuantitas dan price-nya itu, nah kan ini kita ingin dulu kali ya, terus dulu. Mana A, si B sama dengan 2000 min 20P, terus TC sama dengan 0,05 C kuadrat plus 10 gitu. Oke, biar mudah kita kita mau buat nih, ini kan baru Q sama dengan ya 2000 min 20P. Kita mau buat P sama dengan nih. Berarti kita tinggal pindah pindah luaskan aja. Jadi kita tulis doang 2000 min 20P. Kalau misalnya kita ini pindah luaskan berarti 20P 2000 min, sehingga kita dapat P-nya sama dengan 100 min 0,05 C. Oke, ini kita dapat P-nya. Agak miring ya. Yaitu selanjutnya, karena dia bilang di sini di kondisi di mana perusahaan ini eh, profit maximizing, jadi kita ada di kondisi MR sama dengan MC. Oke. Jadi kan kalau misalnya MR sama dengan MC, berarti kita butuh MR sama MC dong. Nah, kita cari dulu eh, persamaan MR-nya bagaimana dari PR sama dengan I, PR
Itu kan rumusnya P kali Q. Ya udah, karena kita udah dapet nih persamaan P-nya, 100,05 Q, masukin 100,05 Q dikali Q. Sehingga kita dapat TR dengan 100 Q, 0,05 Q. Terus kita mau cari MR kan ya. MR kan rumusnya delta TR per, kok delta? Eh, T, DTR per DQ kan, atau turunan dari TR. Kita turunin dulu nih TR-nya untuk dapat MR. Jadi 100 kita turunin jadi 100, terus 0,05 Q kuadrat kita turunkan jadi 0,01 Q. Oke, kita dapat MR, terus kita cari MC-nya. Karena MC ya udah dapat, karena MC ini kita MC udah dapat, kita kan CC udah dapat persamaannya itu 0,05 Q kuadrat plus 100 plus 100 terus Oh, Fatija, ya kenapa? itu harusnya 0,1 ya, yang MR-nya. Oh iya, sorry sorry. 0,1, iya ya, sebenarnya. Nah, ini kita lanjut ya ke PC ini 10.000. 10.000. Terus ini sama kayak MR, berarti MC ini TC per I atau TC, turunan dari TC kita turunin itu 0,05 Q kuadrat, jadinya kalau kita turunkan 0,1 Q. 10.000 kita turunkan jadi 0. Jadi kita dapat nih MC sama MR. MR 100.000 100 min 0,1 Q dan MC-nya 0,1 Q. Oke, kita masuk ke dalam rumus aja langsung. Dimana tadi kan MC sama dengan MC, terus MR-nya 100 0,1 Q sama dengan 0,1 Q. Hasilnya jadi Q sama dengan Q sama dengan 5. Oke, kita udah ketemu kuantitasnya itu 500, kuantitas di pasar monopolinya itu 500 m. Terus kita cari P-nya. Ya udah berarti kita cari P-nya dengan substitusi aja di sini. Oke, 100 min 0,05. Ini berarti 100 min 0,05 kali 500. Hasilnya 7. Ya, kita dapat kuantitasnya itu 500 dan price-nya itu di 75. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, aman lah ya, karena kemarin kalian udah latihan juga. Ini ngulang aja. Yang kita masuk B, nomor B, nomor B. Masuk ke bagian B, ditanya at the monopolist deliver
output level, please calculate profitnya. Dimana kita disuruh cari profit dari profit di pasar monopoli, ya profit di pasar monopolinya. Oke, di tingkat output yang udah kita cari. Berarti rumus dari profit itu kan PR min TC ya. Nah, berarti kita cari TR dan TC-nya nih. TR kan kita tadi udah dapat persamaan TR. Ini 1 Q min 0,05 Q kuadrat. Terus masukin aja. Jadi kan kita udah dapat Q-nya itu 500. Terus Q-nya di sini juga oh, 0,05 Q kuadratnya berarti 500 kuadrat. Terus kita kali ini juga dikali nanti habis itu dikurangi keduanya setelah dapat 37.500. Ini untuk PR-nya. Terus kita cari TC-nya. TC kita cari. Jadi kan udah diketahui ya persamaan dari TC-nya itu 0,05 Q kuadrat plus 10.000. Kita tulis kembali. Jadi 0,05 Q kuadrat plus 10.000. Sehingga kita dapat TC-nya tuh tinggal kita substitusi 500 kuadrat plus 10.000. Nah, hasilnya TC 22.500. Oke, kita dapat TR, kita juga udah dapat TC. Maka kita dapat nih profitnya. TR dikurangi TC 37.500 dikurangi 22.500 hasilnya 15.000. Oke, jadi profit di pasar monopoli dengan tingkat outputnya 500 sebesar 15.000. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, aman ya. Untuk selanjutnya kita terakhir nih di nomor 2 itu kita masuk ke C. Di C, the monopolist can realize that it's possible to discriminate perfectly among each player. Given the situation, please calculate the monopolist profit. Jadi di C, 2C itu dikatakan bahwa perusahaan di pasar monopoli ini menetapkan perfectly diskriminasi perfect gitu. Atau masuknya ke first degree discrimination ya. Jadi kalau misalnya diskriminasinya ini sempurna, berarti dia masuk ke dalam first degree discrimination. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungannya, jadi aku mau recall aja. First degree discrimination ini di mana produsen dapat menjual barang yang identik sesuai dengan WTP atau willingness to pay dari pembeli ataupun konsumen. Jadi di first degree discrimination ini semuanya ini extract all consumer surplus dan nggak ada DWL. Jadi kalau misalnya aku tulis, aku gambar kurvanya, ini X, terus ini B,
terus ini MR, ini MC, di mana ini kan Pmax, P maksimumnya di sini. Ini konsumen surplusnya di sini. Sehingga nggak ada DWL-nya ya, atau tidak ada kesejahteraan yang hilang. Oke, karena dia dikatakan bahwa first degree discrimination ini no DWL dan extracts all consumer surplus, berarti bisa dikatakan bahwa first degree discrimination ini sama dengan kondisi di persaingan sempurna, di mana P sama dengan MC. Oke, terus kita masuk ke perhitungannya, di mana kita udah dapat kan ya, P-nya itu sama dengan 100,05 Q. Ini dari eh, persamaan kuantitas demand, terus kita dapat eh, price-nya sama dengan jadi 100,05 Q. Selanjutnya, C. Kan P sama C. Nah, MC-nya kita juga dapat nih. Tadi di A itu kita dapat MC 0,1 Q. Terus kita masukkan saja untuk mendapatkan Q-nya itu dengan rumus P sama dengan MC. Jadi karena kita dapat punya persamaan dari P, kita masukin aja P-nya sebenarnya 0,05 Q sama dengan MC-nya juga kita masukin 0,1 Q. Sehingga kita dapat Q-nya itu Q. Q-nya kita dapat, aku kasih bintang aja ya. Ini kita dapat 666. Terus kita substitusi saja ke dalam P 100,0,0666. Terus hasilnya yaitu 66,6. Oke, ini P. Kita dapat Q-nya, terus kita juga dapat P-nya. Setelah itu kita kan disuruh yang nomor C itu kan dihitung juga ya eh, profit dari perusahaan di suatu persaingan sempurna yang menggunakan first degree discrimination. Itu jadi profitnya jadi berapa kalau perusahaan itu menerapkan harga diskriminasi. Oke. Seperti biasa sama, kan profit itu rumusnya TR min TC. Oke, ini kayaknya di bawah aja ya. Terus profit TR min TC. TR-nya kita cari menggunakan integral C star 0 P Q D Q. Karena kita punya eh, P-nya ini eh, variabelnya ini ada Q, jadi kita pakai rumus yang PQ DQ. Nah, di mana kita masukkan nih, kita kan udah dapet Q starnya itu 6666, terus ini tetap 0, dan PQ persamaannya itu 100, ini 0,05 Q. Oke, berarti kita masukin aja nih
salah. Kita integral, enggak, terus dulu berarti 100 di, oke, tunggu. Nah, kan di sini TR itu, kita mencari TR dengan integral kan. Berarti kita eksekusi aja, jadi jadinya 100 Q, karena integral ya, ingat ya. Ya, jadi 100 Q setengah kali 0,05 Q kuadrat. Ini 6,660. Ya, kita dapat hasilnya 100 Q 0,025 Q kuadrat 6660. Jangan lupa kita masukin, eh, kita substitusi Q-nya dengan 666, 106 kali 66, waduh, min 0,025, 666 kuadrat. Ini kalau kali 0 berarti oleh hasilnya, sehingga kita dapat TR-nya yaitu 55511, oke, ini kita baru dapat TR-nya. Sekarang kita cari TC. TC-nya tinggal masukkan saja ke dalam persamaan yang udah ada, 0,05 Q kuadrat plus 10.000. Terus ingat ya, Q-nya itu 666 bukan 500 gitu. Jadi kita masukin aja 0,05 666 kuadrat plus 10.000. Hasilnya kita dapatkan TC itu 32.177,2. Oke, kita masukkan, kita dapat nih profitnya, RM TC, R-nya 55.111,1 dikurangin 32.177,1. Hasilnya itu 23.333,2. Oke, jadi yang lebih besar eh, profitnya mana nih? Sebelum di profit sebelum di price discrimination atau setelah perusahaan itu menetapkan price discrimination. Jadi yang profitnya paling besar, kan ini profitnya 15 ya. Ini sebelum perusahaan melakukan price discrimination. Terus setelah perusahaan itu menetapkan price discrimination yang tingkat pertama atau perfect discrimination discrimination perfectly, berarti kita dapat simpulkan bahwa profit yang lebih besar itu dengan menggunakan price discrimination. Jadi lebih besar profit yang menggunakan price discrimination. Oke, dari aku sekian. Eh, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Aku aman sih, Teh. Oke, thank you. Oke, oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, eh, tutup dulu deh, tutup dulu. Oke, dari aku cukup. Eh, Raf,
Yuk, yuk. Oke. Apakah Rafa ada yang ingin menambahkan terlebih dahulu atau udah mau ditutup saja? Mungkin ini ya buat yang perhitungan yang nomor satu tadi. Kalau misalnya nanti aku kasih eh, solusinya. Kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, tanyain aja lewat PC atau nanti kasih aja pertanyaannya ke James, nanti aku jawab. Tuh, gini tuh aja deh aku. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, aku kembalikan ke James ya. Oke, makasih Kang Teh. Mungkin demikian SPP Mikro 2 malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk menghadapi UTS Mikro 2 nanti. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih banyak kepada pengajar dan teman-teman semua yang udah menghadiri SPP Mikro 2 malam ini. Untuk record dan materinya akan aku share ya setelah SPP ini berakhir. Terima kasih teman-teman. Boleh live ya. Selamat beristirahat. Oke, makasih semuanya. Makasih, Semangat ya. Cem. Makasih, Makasih, Kak. Ceng. Terima kasih, James, Kang Teh. Oke, sama-sama.